ya ya. Moga-moga Pak. Makasih.
Mohon izin untuk bisa memulai pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 1 Wonogiri, Bapak Fernando Suparno MPD. Yang saya hormati Ketua Komite beserta jajaran SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri. Dan tiada lupa yang saya hormati orang tua siswa, wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pembelajaran 2023-2024. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di siang hari ini, pada sesi yang ketiga ini, kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri sosialisasi program sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri kelas 9 tahun pembelajaran 2023-2024 Sabtu 12 Agustus 2023. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita buka agenda ini, acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri kepada Bapak Suparno, Dr. Suparno MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus komite SMP Negeri 1 Wonogiri, mulai dari Pak Leo, kemudian Pak Pranoto dan Ibu Widawati. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri, dan tidak lupa Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan dari sekolah, yaitu untuk mendapatkan sosialisasi program sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2023-2024. Kita dalam keadaan kondisi sehat, penuh rahmat dan hidayah, maka marilah senantiasa kita bersyukur dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hingga selesai nanti senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ibu bapak dan hadirin semuanya, utamanya kepada bapak dan ibu orang tua ataupun wali siswa, bahwa panjenengan sudah membersamai para putra putri di SMP yang kita cintai ini sudah 2 tahun, dan ini memasuki tahun ketiga atau tahun yang terakhir. Mudah-mudahan saya yang diberikan amanah mulai tanggal 5 Juli kemarin ini nanti akan bisa membersamai dan mengantarkan para putra putri bapak dan ibu semuanya nanti untuk menuntaskan dan menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 1 Wonogiri nanti sampai selesai, sampai tamat, dan senantiasa saya berdoa mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
sesuai dengan harapan para putra putri juga ibu dan bapak semuanya. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk tahun kemarin, tahun 2022-2023 ini, untuk anak-anak kita yang lulus sebanyak 302 anak. Ini alhamdulillah 100% melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemarin kita juga sempat bertemu dengan anak-anak, ada yang melanjutkan di dalam kota, baik SMA 1, kemudian SMA 2, termasuk juga di SMK yang lain, kemudian ada juga yang melanjutkan ke luar kota. Jadi ini barangkali nanti juga perlu menjadi pemahaman kita semuanya, ya, Bapak Ibu, untuk yang masuk SMP itu memang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri, kebijakannya dalam PPDB itu adalah ada penerimaan peserta didik melalui zonasinya hanya RT, kemudian yang lainnya prestasi dan ada afirmasi. Sementara kalau yang nanti masuk ke tingkat SMA ini adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sehingga mungkin berbeda antara kebijakan PPDB di SMP dengan kebijakan PPDB di SMA. Maka kita juga harus mengikuti regulasi peraturan yang berlaku tersebut. Sehingga harapan kita dari Bapak Ibu guru dan juga Bapak komite, tentunya semua siswa yang nanti akan lulus pada tahun depan, yaitu putra putri Bapak dan Ibu, nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang terbaik sesuai dengan harapan para putra putri dan Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, pada kesempatan pagi siang hari ini kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerawuhan dari Bapak dan Ibu semuanya, dan alhamdulillah ternyata dari sekian banyak orang tua wali murid ini merupakan bagian yang tidak jauh berbeda dari kita, dari kalangan pendidikan, karena ternyata ada dari rekan-rekan Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Ibu guru dari SD, kemudian juga ada dulu karyawan dari SMP, kemudian juga rekan-rekan dari jajaran yang menangani dalam bidang pendidikan baik di Korwil maupun yang lain. Jadi alhamdulillah dari sekian banyak ini ternyata sudah banyak yang kami kenal dari Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian untuk kesempatan siang hari ini kami hanya titip dan matur menekankan kepada Ibu dan Bapak semuanya, karena para putra putri panjenengan ini sudah berada di tingkat akhir, di tingkat yang paling tinggi dari siswa SMP, yaitu para putra putri sudah siswa kelas 9. Maka tentunya harapannya kelas 9 itu semuanya difokuskan kepada persiapan untuk barangkali siswa nanti mengakhiri akhir jenjang SMP, sehingga kegiatan belajarnya mohon tetap selalu mendapatkan perhatian dan pendampingan dari Bapak Ibu, sehingga harapan kita nanti pada saatnya pengumuman nanti akan semuanya berhasil lulus seperti pada saat masuk jumlahnya sama, tidak ada yang berhenti di tengah jalan ataupun tidak ada yang berpindah ke sekolah yang lain. Nah, karena nanti tentunya kalau perpindahan sekolah dari satu sekolah ke sekolah lain, apalagi sudah kelas 9, ini akan
membawa hal-hal yang kurang baik, terutama adalah pada anak yang untuk penyesuaian dengan teman-temannya ini perlu waktu yang sangat cepat. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa menamatkan di SMP Negeri Satu ini nanti sampai selesai. Kemudian Ibu dan Bapak semuanya, bahwa kelas 9 itu sudah tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang pilihan. Jadi kalau misalnya nanti para siswa ini memang masih benar-benar akan ada kegiatan ekstrakurikuler yang karena bakat minatnya memang ada di bidang itu, maka sekolah hanya bisa memberikan saran dan masukan untuk kegiatan ekstra itu jangan sampai mengganggu kegiatan utamanya, yaitu kegiatan belajar intrakurikulernya. Jadi memang bahwa kegiatan ekstra ini sangat penting untuk bakat penyaluran bakat minat dan anak. Nah, tetapi tentunya harus dipertimbangkan jangan sampai kegiatannya itu mengganggu tugas utamanya dalam belajar. Jadi itu kemudian perlu juga kami sampaikan pada Ibu dan Bapak terkait barangkali apakah kelas 9 nanti masih boleh mengikuti lomba misalnya, kalau ada kesempatan boleh mengikuti lomba, maka untuk yang kelas 9 ini kalaupun dalam ketentuan lomba itu istilahnya tidak dibatasi, maka dari sekolah tetap akan memberikan izin. Nah, tapi kalau memang sudah dibatasi, sudah diatur untuk kegiatan lomba hanya boleh diikuti kelas 7 dan kelas 8, maka tentunya kita juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi ini yang barangkali perlu kami sampaikan pada Ibu dan Bapak, sehingga nanti kita semuanya akan dapat mengantarkan para putra putri panjenengan ini benar-benar bisa menjadi harapan kita semuanya, dan sesuai dengan visi sekolah adalah untuk terwujudnya calon pemimpin bangsa yang berkarakter kuat, cerdas dan terampil. Demikian Bapak dan Ibu, barangkali dari saya banyak kekurangan, mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak dan Ibu. Bila korban hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Suparno SMPD. Kita lanjut sambutan dari sambutan dari komite yang akan dibagi oleh Bapak Agus. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu sekalian dari wali murid kelas 9. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena ini sesi Bapak Ibu, sesi yang terakhir. Kami tadi sudah 2 kali sesi dari kelas 7 sampai kelas 8, tapi sekali lagi kami kasih apresiasi karena meskipun siang Bapak masih semangat untuk menghadiri dalam rangka sosialisasi kelas 9. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan saya dengan Pak Pranata ini kira-kira dari komite 17 tahun. Saya sudah sekitar 13 tahun. Situasi dan kondisi waktu itu berbeda sekali. Saya mengalami dengan Pak Pranoto mengalami 3 dekade yang kaitannya dengan kurikulum. Dari kurikulum RSBI, kurikulum K13
program yang ada sekarang banyak kendala yang kami hadapi, terutama dari sekolah. Kaitannya dengan masalah pendanaan. Waktu itu kita tidak ada kesulitan kaitannya dengan progres dan regulasi yang ada dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Tetapi sekarang dengan adanya sekolah gratis ini, kami sebagai komite itu seperti tidak ada fungsinya, Pak. Waktu itu kami ada fungsinya, artinya itu membantu daripada, mohon maaf lagi kaitannya dengan pendanaan untuk proses regulasi daripada proses pembelajaran dan pengembangan daripada sekolah. Tetapi dikarenakan situasi dan kondisi sekarang sekolah gratis, artinya yang kaitannya dengan pengembangan, dengan semuanya, tentunya ada proses pembatasan. Yang kedua, yang perlu kita sikapi, meskipun di situasi dan kondisi seperti itu, kita tidak perlu kemungkinan satu sisi berpikiran. Yang perlu kita dari sebagai kaitannya dengan pengembangan anak, ada 3 hal yang perlu kita sikapi. Salah satunya masalah karakter, yang kedua masalah bakat, yang ketiga masalah kemampuan. Oleh sebab itu, dengan situasi dan kondisi seperti itu, tentunya ini ada kendalanya kaitannya dengan pengembangan daripada bakat anak, mungkin kemampuan karakter anak seperti itu, dikarenakan pendanaan yang ada sekarang kita cuma mengandalkan daripada bos dan busdan. Artinya apa? Artinya kondisi yang ada seperti itu ya kita nikmati apa adanya seperti itu. Oleh sebab itu kami mohon sekalian Bapak-bapak sekalian, bagaimana tata cara proses kita nanti pengembangan anak. Jangan sampai nanti anak kita yang mungkin satu sisi itu punya masa depan yang luar biasa terkendala oleh situasi dan kondisi yang ada. Saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, ini kaitannya dengan ini kan bapak-bapak ibu kan sudah 3 kali ini, kalau ke sini sudah 3 kali, sudah dibentuk paguyuban belum bapak-bapak ibu? Yang kaitannya dengan paguyuban di sekolah, sudah belum bapak-bapak? Sudah? Belum. Karena tadi ada pertanyaan dari kelas 8 kaitannya makanya kayak ada satu bentuk yang namanya lomba. Kita ada kemampuan, tidak ada kemampuan Bapak untuk membantu sepenuhnya daripada aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, dari orang tua Mali itu ada satu inisiasi yang dilakukan, akhirnya bikin paguyuban. Paguyuban itu fungsinya untuk menghandle, untuk membantu daripada proses kaitannya maunya ada satu bentuk lomba. Ada bentuk lomba, kita tidak ada kemampuan. Di situ ada bentukan dari kelas masing-masing itu dibentuk paguyuban yang dibentuk oleh orang tua masing-masing. Di situ fungsinya untuk membantu daripada kelancaran yang ada. Satu, selain daripada itu kami mohon partisipasi daripada bapak-bapak sekalian semuanya, karena terus aja dengan kondisi seperti itu kita itu seperti mati sendiri, seperti tidak ada bukannya kita tidak ada satu inisiasi, bukan, tapi kita ada satu kesulitan yang kaitannya dengan sebab itu saya mohon sekali lagi ada partisipasi yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua dengan sekolah. Kira-kira begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak sudah memberikan sambutan. Kami menggarisbawahi bahwa kualitas 9 mungkin sebagian besar sudah Bapak untuk membuat paguyuban. Kami karena kualitas 9 ini itu sudah kami bentuk, mungkin akan diikuti dengan kualitas yang lain akan kita lanjut. Kita lanjut untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi program sekolah kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pembelajaran 2023-2024 yang akan disampaikan kepada Bapak Sriono MPD. Bapak Sriono nggak
kasih Kepala Sekolah Besar Wonogiri, Bapak Dr. Andes Sumarno MPD, rekan-rekan pendidik, rekan-rekan guru yang hadir. Tiada lupa yang budiman Bapak Ibu orang tua wali kelas 9. Mengawali pertemuan kita di siang hari ini, tiada lupa senantiasa mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah kita terima. Mudah-mudahan kesehatan, keserian, kebahagiaan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan untuk kita juga untuk keluarga kita tercinta di rumah. Ibu bapak yang kami hormati, 11.35 menit anak-anak sudah pulang. Mungkin dengan pun tergoda juga. Ini anakku mulai ini aku mulai bareng aku piye gitu, aku tak mulai dhisik. Jadi kalau dari matur blok utama karena hari ini tadi kita kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 maksudnya jam 7.30 sampai jam 9 selesai, tapi agak mundur dikit. Kemudian yang kelas 8 9.30 sampai 10.30, tapi agak mundur juga. Nah ini nanti jadwal kita yang kelas 9 Bapak Ibu, saya matur blok utama kita nanti bubarnya pada lasar gitu ya. Nopo? Oh maghrib siap. Insya Allah sebelum maghrib saya akhiri. Ini penting loh, demi putranya penjenengan loh. Tapi kalau wali murid orang tua kelas 9 ternyata yang peduli ke putranya lebih sedikit. Wah, ngeri kamu kan, wah difoto, lebih bagus nih. Aku bensin tapi udah pakai wali penjenengan. Kelas 7 itu siswanya 294, 100% hadir karena kursi yang kosong itu sampai belakang sana itu duduknya di sana karena bawa anak kecil tadi ngomong putranya. Kelas 8 ya sekitar-sekitarnya 90% yang hadir. Ini kelas 9 yang kosong kursinya banyak ini. Berarti si merawatnya peduli karena putranya kelas nomor rata-rata ya. Tapi saya terima kasih benar yang terhadir itu satu penghargaan, satu apresiasi saya untuk penjenengan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya yang rawuh di sini, yang putranya kelas 9 di sini nantinya masuk surga. Allahumma amin. Cirinya yang pertama kalau sekolah itu maju karena orang tuanya peduli pada putra-putranya. Ibu bapak jujur mawon, sing riyen alumni SMP 1 Wonogiri sinten? Di loro ke bapak sudah 70 200 jual, alhamdulillah. 200 jual dari yang hadir alumni SMP 1 Wonogiri Pak D. Ini Pak Dewanyono senior saya Kersorawo. Oke, matur suwun. Artinya setidak-tidaknya akan membawa harkat dan martabat keluarga. Bapak Ibu dari sekolah SMP Wonogiri, atasnya putra SMP Wonogiri, SMP Punjul, SMP Siji, loro telu papat 5 6 itu gitu maksudnya. Kan yo di sini-sini, kowe kudu SMP Wonogiri. Atau tidak-tidaknya yang sekolah di sini itu sing bapak ibu yang kepengen sekolah SMP Wonogiri ora katut zaman kemarin nggih. Bapak demen ora katut lho, supaya kok di sekolah SMP Siji piye carane. Tidak kan begitu. Ada peningkatan. Ya wes aku rasa katut anakku sekolah SMP Siji. Jadi cerita kali reuni ini kok aku demen rasa katut SMP Siji, saiki anakku SMP Siji lho padakan gitu kan lumayan peningkatan di Bapak Ibu. Jadi bahasanya biar mawon kula matur yo menawan. Lah nek jenengan lah stokan bisa ada kula pun kan esuk Pak nika wong pun kelas kan kok. Jadi kula matur iki blok sintono. Yang pertama Bapak Ibu yang perlu saya matur di sini bahwa program sekolah kita karena kita kelas 9 fokusnya hanya untuk ngejar target PPDB di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apa niku? SMA, SMK tujuannya itu. Kalau yang masuk kita diterangke niki enten laboratorium, niki enten ruang WC ini semacam halaman semacam ini bangsa dan sebagainya pun boten. Dengan rawuh ke sini sudah ketiga kalinya, gitu. Tadi yang wali murid kelas 8 tanya, Pak, daripada itu ini mbok kula dikai file mawon lewat website sekolah. Jadi ini kula dadak repotnya ini kerdusan ini saged kegiatan anak-anak tidak bagi kami. Karena ini program sekolah. Jadi kan harus hadir, kudu ketemu karo sekolahan, sekolah menyampaikan program sekolahnya seperti ini masuk anggaran di BOS. Jadi ada anggarannya. Artinya apa? Jadi kan yo pirsa nek umum delala diterangke ora gatekke mergo ketemu kancane, nanti lihat di website sekolah. SMP yang 1 Wonogiri.sch.id itu nggih. Yang bisa bersami di sana apapun kegiatan kita. Jangan lupa subscribe dan like. Penting nih, jangan buka mawon orang subscribe orang like lah ora kacek. Nggih subscribe penting, like penting. Atau nggih Bapak Ibu nggih? Baik.
Sepakat deh, sebelum maghrib saya akhiri mas, tenang no. Putrane sing ngerti. Wajib, mas kula rayine nama putrane. Bajeng. Oke, putrane pinten? Tunggal, mungkin berarti bajeng kali terakhir. Kamu kan biasa asik, kedone tak jagoan kali mas. Baik, Bapak yang saya hormati. Visi misi sekolah kita terwujudnya generasi calon pemimpin bangsa CPB yang berkarakter kuat, tegas dan terakhir. CPB ini pun dengan riyen sekolah mriki mesti unine mon CPB, calon pemimpin bangsa. Betul Musa ini, akronim itu sudah ada sejak dahulu. Jangan mungkin masih ingat juga bagaimana himne SMP 1 Wonogiri nih. Upun lali nggih mun kapan-kapan kula kirim latihan. Artinya apa Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bisa membentuk calon pemimpin bangsa yang berkarakter kuat. Mengapa kok berkarakter kuat dipentingkan? Itu yang saat ini menggejala Bapak Ibu. Karakter ini harus diutamakan lebih dari yang lain. Kenapa? Setelah karakternya terbentuk, pinternya yang dibentuk, terampilnya juga dibentuk. Jadi visi sekolah kami, visi SMP kita saat ini itu. Untuk bisa menuju ke sana, berarti berkarakter kuat itu butuh spiritual quotient dan emotional quotient yang bagus. Kalau untuk cerdas dan terampil itu butuh inteligensi yang bagus. Sehingga kita memadukan antara emosional, spiritual, inteligensi menjadi satu kesatuan yang utuh, secara holistik, utuh, tidak bisa parsial, bagian per bagian. Ngaten Ibu Bapak yang hormati. Kemudian nyepangpunten putra-putra panjenengan yang ada di sekolah kita yang kelas 9 ini adalah fase terakhir jalur zonasi. Waktu itu zonasi 50%, prestasi 30%, mutasi 5%, kemudian afirmasi 15%. Tapi afirmasi tidak terpenuhi sehingga jalur kita yang zonasi itu hampir 80%, hampir 80%. Karena apa? Banyak jalur-jalur yang lain tidak terpenuhi. Artinya apa? Anak-anak yang kelas 9 sekarang ini rata-rata rumahnya dekat semuanya. Tidak semuanya. Yang ada putranya Pak Endardi, putranya Pak Marta, putranya Mas Teguh, putranya tidak siapa ini mau, tidak sekitar sini saja. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan begitu, karena kalau rumahnya dekat itu lebih intens belajarnya, berangkatnya sekolah juga lebih dekat, orang itu dodok maju atau ya ada sih yang rumahnya Manyar, berangkat jam berapa deh? Jam 6 Pak, pulang ke jam rumah jam berapa? Jam 4 Pak. Pas sama tidak botel ya sudah. Karena ini kelas 9, fokus kita nanti ini Bapak Ibu. Yang kelas 9 ini menggunakan kurikulum 2013, kurikulum terakhir, angkatan terakhir. Karena yang kelas 7 dan kelas 8 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi ketika DK atau apa pun paham, berarti jenengan dia pun paham. Artinya jenengan pun paham mau tak terangkan. Kita akhiri Bapak Ibu nih. Nah, sedangkan yang kelas 7 dan kelas 8 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, kebijakan baru dari Mas Nadiem Makarim. Namun Ibu Bapak, kita bukan 100% kurikulum 13, tidak. Rapor kita ya terkontaminasi kurikulum merdeka. Pembelajaran kita ya terkontaminasi kurikulum merdeka. Apapun itu kurikulum 2013 harusnya kita menuntaskan. Ini yang mau tidak mau ya kita harus aplikasinya menggunakan kurikulum merdeka karena pemerintah menyediakan itu. Ini ngapunten kula maturi rada cepet lho nggih, bergone gamenya sebelum maghrib selesai. Nek kula maturi alon-alon badal sabu lagi rampung. 16 slide masalahnya itu. Oke, bedanya napa to Pak kurikulum 2013 kali kurikulum merdeka? Kalau kurikulum 2013 niku KIKD ini kompetensi yang dikuasai anak itu kok ditentukan oleh pemerintah. Jelas. Ini kompetensi inti, ini kompetensi dasar. Kalau di kurikulum merdeka tidak, pemerintah hanya menyediakan CP, capaian pembelajaran. Bocah kon iso ngopo niku ditentuke sekolahane dhewe. Jadi nek bocah SMP 1 kali bocah SMP 2 kemudian kok CP-ne padha, kleru. Kenapa? Karena anak yang masuk sini tentu harus punya kemampuan kualitas yang lebih dibanding dengan kedua Wonogiri. Oke, nek banding-bandingke nggih, ngapunten. Karena sebagai dasar Ibu Bapak, dengan dihapusnya UN ujian nasional kan kita ada AN ya, asesmen nasional itu kalau SMP 1 Wonogiri kemarin kebetulan tahun kemarin dari semua sekolah di Kabupaten Wonogiri jenjang SMP
itu hanya ada 5 yang di atas KKM baik literasi numerasinya. 5 sekolah itu 3 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Nah kita termasuk salah satunya. Berarti kan kompetensi AKM literasi dan numerasi kita sudah bagus karena sudah di atas KKM. Memang anak-anaknya betul-betul anak-anak pilihan karena AN Asisten Nasional itu acak Bapak Ibu. Jadi boten sekolah milih karena yang kalau ujian nasional kan semua siswa kudu mengikuti ujian nasional karena nilainya untuk PDB SMA SMK. Kalau AN tidak, AN itu hanya diwakili oleh 45 siswa ditambah 5 siswa cadangan. Itu pun pemerintah pinter. AN 45 daftar nominasi siswa sementaranya dikeluarkan, Bapak Ibu guru membimbing, melatih, mendampingi, mengajari, wis pinter soal, wayang AN pelaksanaan. DNT-nya namanya semuanya berubah ganti kabeh. Kok ngoten? Nggih, pemerintah nggih mboten bodoh. Jenenge melihat kompetensi sekolah. Jadi ora usah disiapke wis apa anake ngono wae, bocah kon garat nanti akan ketahuan. Tapi ya namanya siswa sing bisa tuwa negeri. Niki Bapak Ibu, lho kok dipilih sapa wae putrane jenengan yo kabeh pinter. Gitu nggih. Apa yang disebut putrane mboten pinter, Cuk? Nah, sing palingan jadi ya pinter kabeh, ya. Wis pinter sekolahnya dasare Bapak Ibu yang peduli mulai sik dileske nek mundur dari ya lawe enak-enak ora kon pinter kon ndi ya. Terima kasih, selamat untuk kepedulian panjenengan karena itu nanti akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Ini slide-nya dong, Pak. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, di kami kurikulum 2013 ini ya, karena kami menuntaskan kurikulum 2013 ini angkatan periode yang terakhir masih ada untuk mata pelajaran utama, muatan lokal dan layanan. Yang mata pelajaran utama itu ada pendidikan agama budi pekerti, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, BPKN, IPA, IPS, edukasi budaya dan prakarya. Kemudian yang kedua untuk muatan lokal itu ada bahasa Jawa. Ini muatan lokal dari provinsi. Yang ketiga, layanan. Yang berupa layanan itu apa? Bimbingan konseling dan TIK. Saat ini kelas 9 dengan kelas 7 beda. Kalau TIK layanan, anak ada kesulitan TIK, Pak ini saya buat PowerPoint kok tidak bisa begini, bisa tanya ke guru TIK-nya. Tapi kalau siswa kelas 7 kelas 8 tidak, mereka kumpul di kelas, gurunya masuk di sana, ada jam pembelajaran 2 JP, masuk di lab komputer. Anak-anak materi kita hari ini adalah membuat teks PowerPoint. Beda ya? Jadi kalau kelas 9 saat ini kan layanan. Kalau layanan itu kalau anak ada kesulitan, maka dia bisa tanya ke gurunya. Tetapi agar menjembatani komunikasi yang baik antara guru TIK dengan siswa, maka kami menyediakan 1 JP untuk tatap muka bersama putra-putri penjenengan. 1 JP itu anak pasti akan belajar di lantai 3, yang gedung A barat sana. Gedung A itu kalau lantai 3 ya berarti ada 3 lab komputer plus 1 ruang cadangan. Kemudian yang sebelah barat sana ada ruang pendidikan untuk agama Katolik dan agama Kristen. Kata Bapak Ibu. Kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf. Kalau anak-anak saya tanya nih, dari mata pelajaran utama mulok layanan, kira-kira yang paling angel bijak saat ini, pasti jawaban anak satu. Apa nih Bapak Ibu? Matematika Kak? Buatan. IPA Kak? Buatan. Bahasa Inggris Kak? Buatan. Basa Jawa. Mesti basa Jawa. Saya nggak tahu. Kalau titip penjenengan naik ke dalam putranya diajari basa Jawa, memperkuat pendidikan di sekolah. Ben anak-anak orang kangelan. Ini rata-rata malah sekolah penjenengan kok anggarannya PR kalau Bu apa PR apa basa Jawa sing garake Bu Ya tidak-tidaknya kalau jenengan peduli gitu kan ya mendukung ya Bapak Ibu ya lumayan alhamdulillah ini. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, ada KKM kriteria ketuntasan minimum. Artinya apa toh itu? Seorang anak kompetensinya kan dipetakan antara grade A, grade B, grade C dan grade D. Sing jenis KKM itu batas minimum. Nah, KKM ini antara KKM sikap spiritual sosial dan KKM pelajaran. Aku nih, ini kalau sing warnane iki bukan kata ketinggalan, benar apa gitu? Yang KKM untuk sikap spiritual dan sosial itu baik. Sebetulnya di sana ada sangat baik, kemudian ada baik, ada cukup, dan ada kurang. Saya dimaksud spiritual dan sosial itu apa Pak?
Gampangnya itu, karena itu KKM itu. Delalah ini mau cerita, kalau cerita mau. Kok enek cah SMP siji kelas 9 enek ngomah kuwi gene nolongi pelem tanggane, nolongi lampu turun jalan dan sebagainya. Niku ben iso lulus KKM itu lebih baik. Sekolah tidak boleh membuat kriteria KKM anak itu mergo nolongi pelem tanggane terus C di bawah B, tidak boleh. Kenapa? Nek nganti C putrane jenengan tak jeke ora iso lulus. Lah carane yen B pripun? Nggih digawe KKM B karo dikandani le sesuk nek aja nolongi tolong matur sing apik, matur Pak Ibu den ditumbaske. Sesuk ora usah nolongi lampu ngopo dan sebagainya. Itu gunanya pendidikan. Artinya apa? KKM kriteria yang diberikan kepada putra penjenengan untuk sikap spiritual dan sosialnya harus minimal B. Putranya jenengan misalnya yang muslim, enten omah subuhe sak kangine sosok nggih 30, sosok nggih 45 lah. Griyane mencegah nek jenengan yo ora peduli tangi karepmu ora karepmu aku sak nyambut gawe dhewe, ampun ngoten niku. Wayah ada digugah dibangunkan. Saatnya untuk sholat. Yang Kristen, yang Katolik juga begitu, saatnya beribadah karena memang waktunya beribadah kan sudah ditentukan masing-masing agama ini. Jangan ngikutin emote karena ini untuk kepentingan pembelajaran. Jadi kalau kami di sekolah, alhamdulillah kami masjid kami di Ulama Wonogiri itu sudah berkarpet, sudah ruangnya AC, saatnya sholat duhur itu jemaah sudah beberapa kloter karena tidak mampu menampung semua jumlah siswa muslim. Artinya itu kemarin subsidi dari alumni angkatan berapa itu saya lupa katanya, tetapi terima kasih pada mungkin Bapak Ibu hadir di sini juga bagian dari angkatan alumni itu. Jadi sudah barokah, karpet sudah full penuh, kemudian juga ber-AC sehingga ibadah nyaman. Pagi yang sholat duha juga banyak di sela-sela KBM. Termasuk juga kita untuk layanan yang diberikan agama Katolik dan Kristen berada di lantai 3, ruangnya sudah memadai. Nanti kalau ada kegiatan Jumat, misalnya ada kegiatan yang lain spiritual itu dilaksanakan di hall karena ruangnya bisa memenuhi untuk semua jumlah siswa Kristen dan Katolik. Termasuk juga yang kelas 7 kami punya murid penganut kepercayaan. Jadi satu-satunya siswa SMK Wonogiri yang menganut kepercayaan baru kelas 7 ini. Kalau kelas 8, 9 ada yang beragama Buddha juga. Tapi kalau kelas 7 adanya kemarin ada penganut kepercayaan, dan alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Kemenak Wonogiri untuk pengadaan gurunya. Oke Bapak Ibu, ngapunten pun dari matur. Guru SMP Wonogiri itu 56. Sing pensiun tahun kalau ini niku 3 guru 1 TU. Sing pensiun tahun ini 2023 niku 3 guru 1 kepala sekolah. Makanya ini ada kepala sekolah baru Pak Dr. Suparno MPD. Beliau mutasi dari SMP Wonogiri, ketua MKKS sekarang. Ketuanya kepala sekolah. Jadi nek enten apa-apa nggih beliau yang membawahi teman-teman kepala sekolah. Lalu tahun depan 2024 itu yang pernah tugas guru SMP Wonogiri ada 7 orang. Tahun 2025 ada 6 guru. Tahun 2026 ada 1 guru. Jadi selama durasi 5 tahun ke depan itu sing pensiun selikur Bapak Ibu. Dari 56, 37,5%. Jadi kayak ini Bapak Ibu guru nggih bajur. Mulane sing biasanya 24 jam jadi 35 jam, 40 jam itu nggih rada tenger-tenger sedikit. Ya mudah-mudahan nanti kita dipenggali oleh pemerintah untuk pengadaan tenaga pendidik karena keberadaan guru itu sangat penting Bapak Ibu. Nyatanya kemarin pada saat pandemi itu pembelajaran ngomong iso, daring iso, nganggo laptop iso, nganggo WA iso, tapi karakter tidak bisa dibentuk dengan tidak adanya kehadiran guru. Berarti adanya guru itu sangat penting. Gitu ya. Baik Bu Bapak yang kami hormati, saya lanjut. Kalau KKM spiritual sosial kita itu minimal baik. Nah enak bocah yo neh, aduh subuhe kok jam 6 ya digandani alon-alon yang tetap bijinya diparingi B, nek mboten-mboten munggah. Lah untuk KKM mata pelajaran kita sepakat untuk semua mata pelajaran itu 80. Kalau 80 niku artinya nek putrane panjenengan itu adalah rapote kok bijine 79,5 berarti di bawah KKM. KKM yang 80 kok di bawah 80 berarti di bawah KKM. Lah KKM 80 itu di bawah 80 berarti namanya apa? Grade-nya D. Kalau 80 sampai 86 itu C. Kalau 87 sampai 93 itu B. Kalau 94 sampai 100 itu A. Tapi mungkin toh Pak? Mungkin saja.
Jenengan SMP 1 Wonogiri jauh-jauh jenengan modali, jenengan semangati, jenengan leske, jenengan apapun biaya itu kok bijinya ber-86, ampun banget. 86 iku cele, lho, kudune 87. 87 lagi jempol. Syukur 94, syukur 97. Karena saat ini untuk prestasi naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Bapak Ibu, jalur prestasi betul-betul rebutan. Memang kalau misalnya, ngaku tadi pas difoto Bapak Ibu, jadi kok tak gaya sedikit. Kalau misalnya itu untuk masuk ke sana rata-rata yang jalan dangke, putarnya sing tenan masuk lawan kiri, sak kelas 24 sing sekolah biji piro, mah melikur jadi grudukan pindah sekolah mereka. Maka dari itu ya, mari kita utamakan Bapak Ibu pendidikan pembelajaran anak-anak kita agar hasilnya itu optimal. Nek pancen putrane iso dikembangke maksimal ya dipolke sik mumpung cek cilik. Jadi rata-rata bocah mboten sambat. Tapi nek kowe saya gede ngono saya ndredeg. Wah diragati, wah dilaske, wah di sekolah, wah dicukupi, malah sak geleme dhewe. Tetapi kalau fasilitas apapun itu ya kalau berlebihan jangan Bapak Ibu. Putrane ya ditukoke Android sing apik dianat ngono kae ya hati-hati dipantau, artinya diawasi agar pemakaiannya itu tidak keliru. Ngerti nggih? Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Karena KKMK 80 gini iso target A, jangan puas dengan C. Untuk tiwas putrane mengatur dengan bangganya karo panjenengan kondur ngono kae. Pak rapot kuape dari sini piro Nduk? 86 kuape ndak? Jenengan atur gumusung ki sik 86 ki C Nduk, bapake ora bodoh, coba apusi. Bilwe 87 kok Pak Guru dhewe ndikane ngono kok. Nek guru 87 ki guru kategorine C, nek iso IB 87 tekan 93. Syukur 94 tekan 100 baru itu bagus itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Semester gasal target kita putra putri panjenengan nanti adalah untuk menaikkan nilai rapor karena itu gunanya untuk rata-rata semester 5. PPDB SMA SMK mungkin itu nilai rata-rata rapor kelas 7 semester 1 2, kelas 8 semester 1 2 dan kelas 9 semester 1 itu masih menjadi penentu. Jadi pun boten wayahe dalem kudu gaspol putra-putra panjenengan. Iki wayahe gaspol. Saatnya gaspol karena sudah kelas 9. Sing dhewe kelas 7 8 sing wis ya wis ora permasalahan. Sekarang kelas 9 target muyak. Karena rata-rata kelas 9 semester 1 ini harusnya bisa naik mendongkrak dari hasil perolehan rata-rata saat kelas 7 dan kelas 8. Ada apa saja kegiatan di semester gasal ini Bapak Ibu? Yang pertama ada PTS gasal, kemungkinan nanti sekitar pelaksanaannya pada September nanti jadwalnya ada. Yang kedua nanti ada penilaian yang akan kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Nanti ada penilaian sumatif akhir semester gasal disingkat dengan PAS. Kalau dulu itu istilahnya penilaian akhir semester gitu ya. Memang sekarang penggunaan istilah saja, tapi kegiatannya sama. Lalu ada penilaian sumatif semester genap, ada uji coba sumatif akhir satuan pendidikan, ada penilaian sumatif akhir satuan pendidikan praktik, ada penilaian sumatif akhir tahun untuk kelas 9. Ini dalam 1 tahun. Yang terakhir adalah PSAP, penilaian sumatif akhir satuan pendidikan untuk akhir jenjang SMP 1 tahun. Baik. Kalau saya kupas yang semester dulu saja, semester 1 saja dulu Bapak Ibu. Yang saya nonton ini target untuk rata-rata kenaikan nggih. Kegiatan kelas 9 Bapak Ibu sebelum saya matur, ini nanti di 14 Agustus besok Senin akan ada sebagian siswa yang ikut estafet tunas kelapa. Jadi membawa tunas kelapa jatah dari SMK 2 Wonogiri sampai pada Tugu Selogiri, Tugu Gunung Kecil nampaknya. Nanti karena sebagian anak kita akan terlibat di sana. Kemudian di sana juga ada upacara dari kuartir Wonogiri bertempat di Praja Mantoro. Mungkin sebagian putra putri panjenengan juga ikut terlibat di sana kemungkinan. Lalu yang kedua, kita akan ada kegiatan kelas 9 terlibat juga untuk pawai budaya. Pawai budaya itu pelaksanaan tanggal 20 Agustus 2023. Semua siswa kelas 9 terlibat. Kelas 8 terlibat, kelas 9 terlibat, kelas 7 tidak. Kenapa? Karena kelas 7 masih kecil-kecil, jadi seragam aja belum punya. Masih ada kegiatan seragam gratis nanti periode sekitar September, Oktober, November. Maka dari itu saat ini kelas 7 mereka ada yang pakai merah putih, ada yang pakai batik SD. Apapun itu oke, tidak masalah karena memang sekolah target kita kan memang untuk kegiatan pawai ini kelas 8 dan kelas 9. Kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, untuk penilaian sikap
itu nanti lewat jurnal guru ya, guru wali kelas. Nek pembelajaran di kelas, guru mata pelajaran. Nek di luar kelas nanti ada guru BK dan ada wali kelas. Ya, itu. Apa itu penilaian sikap? Ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Sing muslim dikatakan salate, sing non muslim dikatakan kegiatannya di lantai 3. Kemudian juga ada penilaian harian PH untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Karena KI 3 dan KI 4 itu terwakili untuk KI 3 pengetahuan, KI 4-nya keterampilan. Nanti Bu Bapak. Lalu ada kegiatan penilaian semakin tengah semester sesuai Kaltik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dilaksanakan sekitar tanggal 4 sampai 9 September 2023 bila tidak mengalami perubahan. Tapi temannya kemarin mengajukan agar itu bisa diundur mengingat Agustus ini banyak kegiatan yang berjubel. Salah satunya ya kegiatan kepramukaan, kemudian kegiatan Agustusan, pawai budaya dan sebagainya. Untuk tahun ini kita tidak ada obade. Tapi ada kata obade pun itu biasanya diplatformkan untuk kegiatan siswa kelas 8. Jadi kelas 9 hanya ikut pawai budaya. Kemudian nanti ada penilaian semakin akhir tahun. PSAS itu pelaksanaannya sekitar, waduh warnanya merah, tanggalnya juga merah, jadi ini nggak begitu kelihatan. Tapi ya Desember minggu pertama, atau kalau tidak ya November minggu terakhir Bapak Ibu. November minggu terakhir, karena setelah testing itu 2 minggu kegiatan, lalu minggu berikutnya untuk pembagian buku laporan hasil pendidikan. Target selama semester gasal itu ya supaya rata-rata nilainya naik semua mata pelajaran. Jadi ampun supaya selalu gredek ke putra-putra nih. Pokoknya ini gaspol karena nanti untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, sekolah favorit itu berat saingannya. Berat. Maka dari itu ya gaspol. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Di penilaian rapor semester gasal nanti untuk PH penilaian harian itu bobotnya 3. Artinya apa? 60% penilaian itu di penilaian harian. Mulai PR, tugas, sama Bapak Ibu guru ulangan itu gede bobotnya, itu penilaian proses 60%. Tapi kalau untuk penilaian testing PS maupun PSAS itu bobotnya 1 dan dibagi 5. Artinya yang penilaian harian itu 60%, yang PSS 20%, kemudian yang PSAS itu 20%. Nah, saya mantul tadi Bapak Ibu, KKM spiritual sosial itu ada sangat baik, cukup dan kurang. KKM-nya baik, jadi bocah kudu ya harus baik semuanya. Kemudian untuk KKM pengetahuan keterampilan kita semuanya 80 KKM tunggal, semua mata pelajaran sama. Kalau dipahami dengan baik, di bawah 80 itu D, kurang. Kalau 80 sampai 86 itu C, cukup. Kalau 87 sampai 93 itu baru B, baik. Kalau 94 sampai 100 itu baru sangat baik. Itu untuk kriteria nilainya. Jadi nek ukurannya laporan biji yang membagi-bagi pertoya sih, dilihat dulu kondisinya. Oke, kita akan masuk semester genap. Pak, nek semester gasal gunanya gendongkrak untuk nilai rata-rata semester 5 yang semester genap berarti anggota di PDB Pak. Tetapi Bapak Ibu perlu pahami yang semester 6 itu gemuya ijazah. Karena apa? Ijazah itu nanti akan berasal dari A plus B dibagi 2. A-nya itu rata-rata semester 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B-nya itu apa? Nilai ujian sekolah, kalau dulu istilahnya begitu. Sekarang namanya adalah penilaian sumatif akhir satuan pendidikan PSASP. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang berupa teori dan ada yang berupa praktek. Nah, kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, di semester genap nanti juga sama penilaian sikap itu baik jurnal untuk spiritual dan sosial ya oleh guru wali kelas, guru BK. Kemudian PH itu jelas oleh guru mata pelajaran masing-masing karena penilaian harian itu yang bobotnya 60% sama tadi ya. Kemudian PSTS penilaian sumatif tengah semester genap itu kira-kira dilaksanakan periode 26 Februari sampai 2 Maret 2024 itu sesuai Kaltik. Kemudian ada kegiatan ujian praktik dulu istilahnya. Penilaian sumatif akhir tahun pendidikan praktik itu tanggal 12 sampai 23 Maret.
Lalu ada PSAT, penilaian sumatif akhir tahun, testing kenaikan kelas kalau masuk 8, kelas 9 ini dilaksanakan di 15-20 April 2024. Dan terakhir, ujian sekolah, penilaian sumatif akhir satuan pendidikan itu diprediksi sekitar Mei 2024. Begitu padatnya agenda kelas 9 Bapak Ibu. Jadi mungkin yang jenengan dalam kali putrane nggih sing gredah tenan. Ojo nganti bocah kledor. Karena sekali kledor kecewa jatuhnya di belakang Bapak Ibu. Oke. Era pola semester 6 masih sama semester dasar kemarin nggih. Jadi ada PH bobot 60%, PSTS 20%, PSAT 20%, KKM-nya juga sama, sikap spiritual maupun sosial. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengatur pada panjenengan. Sekarang juga tidak ada istilah ujian nasional. UN itu pun buat nenten, diganti dengan AN, asesmen nasional, untuk mengukur keberadaan sekolah, pemerataan bidang pendidikan. Itu ada di kelas 8, tapi tidak semua siswa kelas 8, hanya diwakili saja oleh 45 siswa. Tapi kalau ujian nasional itu untuk mengukur kompetensi siswa untuk bisa lulus dari sebuah sekolah, digunakan untuk PPDB. Jadi nek jenengan cocok enten ujian nasional maupun boten. Terima kasih atas ketidakpeduliannya. Dari 262 yang hadir, satu pun tidak ada yang jawab. Mudah-mudahan Allah SWT segera memberikan petunjuk pada panjenengan semuanya. Ampun duka, enten dalan ketemu kula, jenengan dan kula mboten kula sauri, kula balas dendam. Nggih. Pak Guru jenengan, Pak Guru jenengan lak dhewe. Kula ngedol mawon. Pak Guru loro untu. Lah wong jenengan dari kota ngerti mendel mawon kok sakniki kok malah danu gede ya kan. Oke Bapak Ibu. Ya ini lah pokoknya menawa-nawa kok di sini ngeten iki sing ngantuk nggih ngantuk, sing cerita nggih cerita, pokoke sing gumusun mboten apa-apa. Sing penting mungkin nek jenengan materi itu ora patek cetok, lihat di snpn1wonogiri.sch.id, jangan lupa subscribe dan like. Penting itu. Oke. Yang kaitannya ujian sekolah ini Bapak Ibu. Sekarang istilahnya itu penilaian sumatif akhir satuan pendidikan. Kok iso ngono? Ya panjang akhir satuan pendidikan. Kalau nanti di kurikulum merdeka itu namanya fase malah. Fase D itu SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Fase A itu SD kelas 1 loro, fase B itu kelas SD kelas 3 4, fase C itu SD kelas 5 6. Lah yang kalau SMP kelas 7 8 9 itu fase D. Untuk lulus fase D mereka harus memenuhi syarat nilainya. Nah, ini Bapak Ibu. Kaitannya dengan ujian sekolah PSA, penilaian sumatif akhir satuan pendidikan atau akhir jenjang, itu nanti akan terdiri atas PSAP praktik, kemudian nanti juga kita akan menyelenggarakan uji coba yang tertulis itu akan diselenggarakan secara serentak di semua SMP Kabupaten Wonogiri. Lalu endingnya nanti di bulan Mei ada penilaian sumatif akhir satuan pendidikan yang tertulis, tingkatnya juga Kabupaten Wonogiri. Namun Kabupaten Wonogiri sudah selangkah lebih maju Bapak Ibu. Soal-soalnya bentuknya semua baik dari PSTS, PSAS, PSAT, PSAST sudah mengacu ke asesmen nasional. Nek sing dhewe lak pilihan ganda 50 isi 5. Sekarang tidak. Pilihan ganda biasanya 20 soal. Pilihan ganda kompleksnya 20 soal. Menjodohkannya 10 soal, isian singkatnya 10 soal, uraiannya 5 soal. Niku pun melatihkan AN sehingga saatnya putra-putri jenengan nanti lulus kemudian naik di kelas 10, naik kelas 11 jadi peserta AN di SMA sudah tidak ada kesulitan karena di SMP sudah dibekali dengan jenis-jenis soal yang seperti itu. Kabupaten lainnya nggak ada. Saya masuk di anggota WA, GP provinsi itu setiap sharing Pak minta soal uji coba atau soal PSTS, soal PSAS, rata-rata mereka masih 50 pilihan ganda dan 5 isi dan kami tidak. Saya tetap bangga dengan produk Wonogiri yang mereka sudah berlatih untuk membiasakan diri. Putra-putri panjenengan itu siap suatu ketika ketemu dengan soal asesmen nasional sing kompleks. Ada literasinya, ada numerasinya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dasar hukum pelaksanaan ujian sekolah atau PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAST, penilaian sumatif akhir satuan pendidikan, ada surat edaran Mendikbud dari nomor 1 tahun 2021 yang saat itu mencabut pelaksanaan ujian sekolah. Dulu karena apa? Masa pandemi. Tapi ternyata sekarang ujian nasional itu di 12K tidak ada. Yang kedua, ada surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri nomor 422.1/1708 tertanggal 14 Maret 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sumatif akhir satuan pendidikan dan penentuan kelulusan
tahun pelajaran 2022-2023. Pak, anak saya kan di 2023-2024 ikutnya dari medal, ini motivasi Agustus, mungkin medal ini bulan Maret atau lebih medal. Oke, apa Om Jemben aja ngelumpuknya penjelasan mulai sekedar memberitahu saat ini sudah ada surat edaran baru benar, betul sah. Pokoknya ini mau, oke? Saya beritahukan nanti menyusul atau lihat di website sekolah. Nanti bawa itu yang informasi. Oke, tujuan pelaksanaan PSAJ atau PSASP ini pun nopo satu menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran karena kita berada di kurikulum 2013. Yang kedua, keikutsertaan di PSAJ atau PSASP itu merupakan salah satu syarat agar putrane jenengan lulus. Nek putrane jenengan orang melu ujian sekolah, ya ora iso lulus, syaratnya kudu melu. Yang ketiga, perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ini secara umumnya bahwa mutu sekolah, mutu pendidikan itu harus ada standarisasi. Lanjut Bapak Ibu, pelaksanaan ujian sekolah PSAJ, pelaksanaan penilaian sekolah akhir jenjang atau akhir satuan pendidikan itu kapan? Di sana kita ikut aturan di Kadif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Yang jelas ada uji coba, ada ujian praktik dulu, lalu ada uji coba tertulis, lalu baru pelaksanaan PSAJ tertulis. Itu pun materinya mencakup materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 sesuai SKL, standar kompetensi lulusan. Artinya tidak hanya materi kelas 9 saja, tetapi sudah dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, itu Ibu Bapak. Jadi di sana ada bentuk soalnya itu pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Jadi komplit nanti. Bocah mboten iso mung JP, aduh aku ora iso sinau Pak, aku kesulitan muantoi. Aku tak ora sinau esuk turun kancane nek turun itu nek pilihan ganda tok penak karo lirik-lirik karo alasane kone-kone bak setik ngoten karo lirik. Tapi nek mung jeneng ketemu 5 macam soal seperti ini mboten mungkin kangelan lirik kepiye itu semua isian bener. Ngaten Bu. Lanjut, ini nanti untuk kriteria kelulusannya Bapak Ibu, nilai akhir sekolah itu ditentukan oleh A, ini A, kemudian ditambah B. A ini pun apa? A ini adalah nilai rata-rata rapor semester 1 sampai semester 5 tanpa pembulatan. Itu pun di rata-rata dari pengetahuan dan keterampilan. Kan kita mengenal dua aspek, dua KI, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Benen kalian yang kurikulum merdeka, mereka tidak ada nilai keterampilan. Kemudian yang B ini apa? Nilai ujian sekolah, PSAJ, PSASP, yang merupakan rata-rata dari nilai praktik dan nilai tertulis tanpa pembulatan juga. Baru kemudian jadi NA. Kalau NA ini dibulatkan 2 angka di belakang koma. Artinya apa? Andai kata 3 koma di belakang angka itu di atas 5, maka nanti hasilnya akan naik pada 2 angka di belakang koma. Pembulatannya seperti itu. Ada. Baik, ini materi terakhir, slide terakhir. Terima kasih. Jadi nanti nggak ada tenanan. Soalnya nggak ada tenanan ini cirinya gampang. Pirsani yang tayangan. Tapi kalau buatan jamin 100%. Yang pirsani ini apa paham tenan kurang? Mungkin yang orang paham buka di smpn1wonogiri.sch.id. Jangan lupa subscribe sama like. Itu paling penting. 1. Dinyatakan lulus bila menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya apa? Duwe rapor kelas 1 semester 1 2, kelas 8 semester 1 2, dan kelas 9 semester 1 2. Pak, anak kula kan pindah mriki kelas sekali. Enggak bener apa-apa, kelas 7 kelas 1 2 kan di sekolah yang lama. Ada apa namanya? Berarti juga memenuhi syarat yang nomor 1 ini seluruh program. Pokoknya orang ini soalnya jenengan tukane SD kelas 6 langsung mlebu kelas 8. Pak, kula njaluk niki daftarnya kula kelas kali mawon, Pak. Kelas itu mboten sah ketinggalan kancane soalnya mboten sakit melu ujian maksud kula, ngoten nggih. Syaratnya itu. Yang kedua, memiliki sikap perilaku baik ini Bapak Ibu. Jadi memiliki sikap perilaku baik ini tadi kriteria di KKM di nilai sikap spiritual dan sosial. Yang ketiga, memiliki NA nilai akhir tiap pelajaran minimal 75. 75 itu gampang loh, KKM 80 kok selama KKM tok mawon itu pun 80
30 dadi 75 niku benar kecekel kecuali Pak lan mengko enten kok bijine nek di bawah kakean ngenen mawon. Wong bocah niku nggih komplit sing pinter nggih wonten, sing rada pinter nggih enten, sing isore niku nggih enten. Sing isore pas teman iki nek kula gandheke enten kalih kok. Angger kan garape ora tau garape ertole. Angger PR kan dia biji 5 iki lho dia biji dhewe. Lah iki dhewe kok ora ndek biji ngopo? Buku saya ketinggalan Pak. Lah sing ketinggalan apa? Anu pas itu krono futsal Pak, bukan anu boten garap tugas. Sing keempat kelima apa? Anu Pak. Wah nek wae kok enten gini. Di kelas mriku kan kelas mriku kula boten matur kok. Enten. Kula nggih mau ngomongke ditandani bareng-bareng. Boten mung tanggung jawab. Sekolah nggih tanggung jawab panjenengan. Ning mesti iki putrane ora sing rawuh, nek sing rawuh kabeh putrane apik-apik nggih to. Dadi boten tak kula direbut teng mriki pun. Apa panjenengan matur wong niku bapake boten dugi kok. Dia kula apal bapak ya betul dugi. Kemudian ya kok gumudin napa? Iki dhewe putrane jenengan. Ora. Bukan putrane jenengan. Ini aneh itu loh. Kelas sana sama kelas sana saya tahu persis, saya tahu betul karena ada kelas 9. Yang keempat, memiliki rata-rata nilai akhir seluruh mata pelajaran 75. Kalau tadi per mata pelajaran 75. Seni budaya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 itu kudune 75. Kalau ini yang syarat keempat ini yo seni budaya, yo PABP, yo PPKN, yo IPS, yo IPA, yo bahasa Indonesia, yo bahasa Jawa, yo bahasa Inggris, semuanya minimal 75. Yang terakhir hasil keputusan rapat dewan guru. Jadi nek pun rapat akhir niku dilalah. Ternyata ada sesuatu 1, 2 yang perlu dibicarakan di dirembuk yang begitu. Nomor 5 itu penentu. Pun waktu berarti pun jatah rambung dari kira-kira. Nah, pun rambung terima kasih. Biasanya kan, yang pun waktu itu wayang rambung. Demikianlah stay saya, kurang lebihnya salah kilaf saya mohon maaf. Sengaja saya memancing penjenengan agar peduli, agar mirsani tenanan, sehingga karena kita sudah kondisinya siang hari yang terakhir. Jadi kalau dia ingin menyelesaikan ini sebelum maghrib, ini karena sekarang sudah sebelum maghrib ya berarti kita akhiri saja tidak apa-apa. Ini umpamanya bab-bab sing jarang jelas, hal-hal yang belum cocok bisa ditanyakan, bisa kita sharing bersama. Atau segala kegelapan kekurangan saya matur, saya mohon maaf, saya akhiri bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sriyono MPD yang telah memberikan panjang lebar tentang program kelas 9. Terima kasih Bapak masih di sini ya. Bapak Ibu yang paling siswa kelas 9 tentunya sudah paham apa yang disampaikan kepada Bapak Sriyono. Tapi saya beri kesempatan 2 pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Sriyono, boleh kepada komite, boleh. Kami persilakan. Monggo Bapak. Ada pertanyaan? Semakin siang semakin capai. Selamat siang Bapak. Monggo, ada pertanyaan dari belakang mungkin? Bapak Ibu paham? Sudah cukup selesai? Cukup selesai pahamnya? Oh Pak, sudah paham. Terima kasih luar biasa Pak Sriyono MPD. Ya sudah tak ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa dititipkan kepada anak-anak atau nanti kalau sudah di bentuk paguyuban untuk wali siswa bisa lewat di situ bisa dan akan diterima oleh wali kelas dan disampaikan kepada pihak sekolah. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kita tutup dengan sosialisasi program sekolah kelas 9 kepada orang tua wali siswa SMP 1 Wonogiri tahun pembelajaran 2023-2024 Sabtu 12 Agustus 2023. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur suwun sampaikan atas kerawan panjenengan. Kita bertemu kembali dalam agenda selanjutnya. Bisa monggo Bapak matur suwun sekali Bapak Ibu yang membersamai kami selama
3 sesi dan kami bisa, Bapak Ibu bisa mungkin lewat depan atau bisa lewat dari samping. Sekarang sudah sepi Bapak, tadi sudah kalau dari tumbuhan, meninggal dari bisa dari kanan dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan dari kami untuk sosialisasi ada kesalahan, ada kekeliruan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jalan. Monggo Bapak Ibu kami bagi berjabat tangan dengan kami, dengan Bapak Kepala Sekolah, ini Bapak Pemimpin monggo. Sehat loh awal. Sehat semangat. Kalau aku nang bangsal tanten. Yes, siap. Ya. Monggo, Pak.